Gimana sih cara membuat agar masyarakat itu mau tergerak hatinya untuk ikut aksi lingkungan? Jawaban saya agak jelek dan mungkin nggak ketemu di narasumber lain. Apa itu? Seperti saat kita mengajak orang bagaimana ibu-ibu ini harus kita misalnya. Begitu Pak? Jawabannya itu. Gimana sih cara mengajak tetangga Dharma adalah tumbuhkan rasa cinta di hatinya. Masalahnya rasa cinta itu nggak mungkin muncul ketika ibu-ibu ceramah, Bapak Ibu milah sampah itu 3M gitu kan. Oh ya, itu malah mual dan muntah gitu. Betul ya Pak ya? Maka saya di Bandung yang saya lakukan apa? Saya mengeluarkan ilmu dukun. Apa itu? Saya pakai pijit Pak. Pijit. Jadi ibu super senior, saya pijit pundaknya gitu kan. Nanti keluar kata-kata, ya Mas, saya tuh makan sama cucu saya sejak dia SD itu udah gak mau lagi ketemu neneknya. Jadi curhat ya. Nah ibu kalau sudah curhat, artinya sudah tumbuh rasa cinta muncul. Tinggal disuruh Bu, tolong tanamannya disiram, oh siap. Tolong sampahnya dibilang, oh siap. Betul ya? Tapi kalau selamanya saya misalnya, wahai Bapak Ibu, aksi perubahan itu terdiri dari aksi adaptasi dan mitigasi. Adaptasi adalah, mitigasi adalah seperti itu. Oke? Orang akan tergerak untuk bergerak itu kalau ada keuntungan yang didapatkan. Betul nggak? Keuntungan tidak selalu uang. Betul ya? Tidak selalu uang. Ya kan kadang-kadang itu jadi kok enak. Saya di Jakarta Pak, ada bapak-bapak di kebun melati, tangannya dua-duanya nggak bisa ngangkat. Tapi maaf saya kalau ada yang profesi dokter itu bukan untuknya ini ya. Loh kok nggak bisa ngangkat kenapa? Karena pangkal paha saya dioperasi, bingung saya. Hubungannya apa pangkal paha dengan tangan nggak bisa ngangkat, betul ya? Tapi ya wis namanya pasien apapun bunyinya ya tetap saya coba ya Pak, gitu kan. Kan secara ilmu dukun itu harus ada akad, harus ada permintaan baru kita layani. Dan dukun yang sakti itu tidak boleh ada rupiah. Makanya saya pijat itu bukan untuk side job tapi untuk amal. Gitu. Sudah saya ini Pak bagian centongan kalau bahasa Jawa kayak bahasa Indonesia yang belikat ya. Ini bisa ngakak dua-duanya. Dia yang masuk ke dokter nggak jadi berapa. Terus saya keliling. Habis keliling saya mau pulang terus dia mau Pak. Sebenarnya Bapak tadi kok di RT saya, Bapak-bapak tetangga saya itu ada antri Pak. Terus saya bilang, izin saya maksimal sehari adalah 7 orang, 6 orang. Selebihnya energi saya habis. Takutnya kalau saya pingsan nggak ada yang karena sekarang beban hidup terlalu. Nanti Bu bisa biar bingung-bingung nanti ini ceramah apa kok masalah pingsan gitu kan. Oke ya. Nah sekarang kemana tadi? Ini gambar apa? Kota Bekasi nggak usah diajari. Ibaratnya gini lah, pakai bahasa agak ringan sedikit. Kami nggak membuang sampah, malah kami menerima sampah. Ini ikut-ikutan tadi ya, menerima sampah. Dan saya pernah ketemu studio yang seperti ini, tapi lebih kecil di Bandar Gebang, ceramah di depan 120 ibu-ibu dan wanita sekitar ini, dan wanita lingkungan. Topiknya memilah sampah dari rumah. Waktu itu ya rugi juga kalau forum kayak studio semua ibu Pak, laki-lakinya hanya 2, wakil kepala dinas sama Pak kepala Bandar Gebang. Nah, info dari sana, sampah yang bisa diolah baru sepertiga, 2/3-nya belum. Kalau belum berarti numpuk dan numpuk. Kemarin atau 2 hari yang lalu Bang Rano Sibel kan sekarang pakai gubernur. Karena Jakarta Utara mau membuat rorotan untuk apa ya istilahnya TPS itu apa lah gitu. Jadi untuk dia ya mungkin nggak seperti kalah, biar bisa 2/3 bisa diolah. Nah semoga nanti bisa diolah semua.
Karena memang iklan sampah itu di mana-mana banyak, tapi sebenarnya yang real benar-benar jual dia nggak gampang. Bahasa saya di Bakar waktu itu gini, karena masalah itu dimulai dari dapur. Kesalahannya apa? Ibu-ibu kalau buang sisa makanan, sayuran, sisa nasi, SOP-nya apa? Masukkan kresek, diikat, baru dibuat kan? Kebayang nggak tugasnya gimana cara memilahnya? Iya, kalau pagi hari, sore dipilah, dibuka satu-satu, buka aja tuh, tapi butuh AOK ya. Setiap sehari orang buat kresek itu berapa? Nah kalau sampahnya yang numpuk itu dari 3 bulan yang lalu dibuka, itu kira-kira penyakit apa yang muncul ya? Baunya, metana, macam-macam. Kayak bau kentut, bau kotoran dan sebagainya. Belum nanti kalau ada bangkai-bangkai yang memang sengaja disisipkan di antara sampah-sampah. Misalnya ada anjing ketabrak, tulis, ada kucing ketabrak, ada bayi orang yang nggak mau, ya kan begitu, betul nggak? Pas buatnya nggak bener, ya kan? Pas keluar ini kan kita masih kuliah, langsung dibuang ke sungai, buang ke sampah. Itu faktanya. Kesalahan di situ sebenarnya. Tapi kan membuat seorang ibu-ibu untuk memilah dari rumah itu nggak gampang juga, karena membangun cinta. Kalau mau jujur Bapak Juni, ini kan gambarnya hanya sekedar buat shock terapi aja, bahwa faktanya pertanyaannya apakah kita mau mewariskan sampah pada cucu kita. Sekarang inilah di RW-nya masing-masing, ini adalah kota ya, berarti RW ya, bukan dusun ya. Jujur, yang melakukan aksi bank sampah atau KWP atau apapun namanya, berapa persen dari jumlah warga? Ini kan sedikit. Mungkin warga total 500 kakak, ya kan? Yang aksi paling hanya 20 kakak, Pak. 4 L, lo lagi. Ya makanya itu bulala lagi. Ya bulala ya. Ya, bulala aja sebenarnya sudah encok, sudah macam-macam itu. Oh belum, nggak terima jadi kan. Sekarang misalnya berapa Bu? Ayo. 10 ya? Katanya kalau wanita itu pantangannya 2. Kalau wanitanya nyampur, nggak boleh ditanya berat-berat Pak. Banyak pantangan lah. Dan pasal wanita itu selalu bisa dan memojokkan laki-laki Pak. Betul ya? Ibu-ibu bekerja untuk diri sendiri dong. Gaji ibu untuk diri sendiri, gaji suami untuk. Nah kan? Udah itu. Pasal KDRT itu juga memojokkan laki-laki Pak. Karena yang sering berbuat fisik siapa? Laki-laki kan? Nah ibu ngomel sama diri 3 hari itu gak ada pasalnya Pak. Ayo cek undang-undang KDRT. Padahal laki-laki itu kalau udah dijamin 2 jam saja, itu laki-laki bilang ini, wah aku cuma aja lama daripada kamu di 2 jam. Betul ya Pak ya? Gitu. Dan ini para bapak ini kalau di sini ada istrinya ikut, wah dewasa. Makanya di Bandar Gebang saya ada kuis Bu bisa, saya ada kuis. Tak tanya di sini deh. Kenapa bapak-bapak itu kalau ada istrinya di sampingnya mendadak jadi pendiam? Saya ngomong begini karena istri saya nggak ikut. Kalau istri saya ikut, saya langsung bahasa formal. Bapak Ibu, mari kita pilah sampah. Selesai. Saya nggak berani nanti istri orang ini nggak berani Pak. Kenapa para suami itu kalau ada istrinya di sampingnya langsung SOP-nya kayak habis ngurus triplet gitu. Ini orang aja nggak berani tapi wajah tetap berdepan ke matanya sedih. Apa Pak? Ada pandangan kita di samping Pak? Sudah tahu istrinya selesai Pak? Nanya ke suami, apa? Aku langsing nggak Pak? Sudah jelas ini tuh sudah banyak Pak. Istri saya juga nanya begitu Bu. Oh udah tahu berarti 100 lebih gitu. Yang aku udah langsing ya. Iya Pak, jujur sama orang gitu. Ya akhirnya laki-laki itu paling pusing nyari kata-kata agar tidak terjadi paham. Kalau mau jujur ya Allah masih pakai tinggal orang asing kan ya dalam hati. Tapi kalau ucapannya
luar biasa. Ini istriku pakai diet sama apa ini kok sudah terus begini? Ini memotivasi banget agar aman NKRI. Tapi tahu nggak jawabannya Pak? Kenapa kok laki-laki jadi pendiam kalau di dekat istrinya? Pak Camat ini juga sama. Pak Camat ini mungkin gaya barat itu kan kalau di kantor kecamatan masuk pagar rumah masuk gini nunduk. Di kantor dulu tadi ingin rapat. Ternyata pulang-pulang tuh WA-nya isinya Bapak, kalau bawahnya habis beli bawah ya Pak. Ya Allah sama ternyata beli Pak. Gila ya Pak ya. Jawabannya adalah karena laki-laki belum ngomong saja sudah banyak salah Pak. Apalagi mau ngomong itu bisa kesalahannya kuadrat. Makanya laki-laki yang pintar itu harus pabrik. Ya terus ya Pak ya. Takutnya nanti yang datang suami istri ini keluar dari ruangan ini terjadi sengketa. Bapak kayak tadi yang diomongkan kan langsung itu. Jadi ini warisannya, betul nggak ini? Dan ini masalah se-Indonesia dan saya lihat Kementerian Lingkungan Hidup Pak Menteri yang baru ini habis pisahan itu langsung sidang sampah termasuk program beliau ke Jakarta jelas, Kota Bandung ya, Jogja ya, fokus yang dipelototi adalah sampah. Bahkan di Jogja itu wah sangat itu sampai Pak Sultan sampai jadi di Stadion Mandala ini harus ada tersangkanya. Jadi menterinya maaf baru 2 minggu loh. Ini harus ada tersangkanya. Besoknya Pak Sultan berapa hari kemudian ini hanya masalah waktu jadwal saja. Sampah yang di sini itu untuk jadwal pengambilan sore katanya. Oh iya. Pokoknya itulah kalau antar ini sudah memberikan ketua itu saya tinggal lakukan. Next. Nah, kata Bu bisa tadi kayak apa sih aksi lingkungan? Simpel Pak. Mau diperas-peras aksi lingkungan itu hanya ini loh. Memperbanyak tutupan vegetasi. Kita titik. Kenapa? Karena itu sumber oksigen, kebanyakan orang, kebanyakan industri, oksigen makin berkurang, kita butuh pasukan oksigen alami. Mungkin nanam pohon nggak akan dihargai, tapi saat ibu-ibu, bapak-bapak napasnya sudah ngap-ngapkan, harus pakai selang oksigen, baru terasa harga oksigen sangat mahal, apalagi kalau rumah sakitnya kelas bintang. Itu sehari mungkin UMR, ya. Dari UMR, makanya kalau pijat dengan saya gratis, nggak pakai UMR lagi. Malah di promo pijat ya. Banyak menanam pohon, tapi kebanyakan instansi kadang hanya berhenti pada membagi bibit pohon. Tapi ada perkembangan bagus nih. Bupati Purbalingga mana ya? Ucapan kepada wali kota, bupati, gubernur, tolong jangan sampai bunga itu sekarang ganti bibit tanah. Itu sudah alhamdulillah. Tinggal nanti diteruskan diawasi bibitnya itu di tanah batati. Kalau warga Kota Bekasi paling nanti Malaysia saya kan pernah ke tempat bulalan. Ya Bu, saya masih ingat tuh. Bu, ini jalannya kok nggak konsisten ya? Bener ya? Di kota yang pertama gangnya sepi, lu di jalur kok lebar, tapi sepi lagi. Di situ ada penumpukan sampah, di situ ada dulu memang itu danau Pak, tapi sekarang jadi rumah susun dari itu. Banyak cerita di tempatnya Bulala itu malah orang dulu hutan karet. Saya masih ingat dulu 3 tahun yang lalu kalau saya. Dan Bekasinya jangan Bu bisa. Saya lihat data curah hujan sangat rendah, 1000-an. Tapi kenapa kok sering banjir? Karena kiriman. Jadi memang nasib Kota Bekasi kayaknya itu kata kunci kiriman banjir, kiriman itu yang ngomong sendiri kan. Lanjut. Nah, ini ditulis juga dari judul media. Cara efektif itu menanam pohon. Jadi Bapak Ibu kalau mau melakukan aksi coba cek di rumah masing-masing. Sudah adakah tanaman yang ditanam di pekarangan? Simpel kok. Dan istilahnya kalau ada serangan Pak Biaya lagi kalau di bunga kewajiban
Makan yang kamu ceritakan itu paling gampang itu loh. Nanam cabai ya Bu, ini cabainya berbuah 1, 2, alhamdulillah ternyata tanganku bisa nanam cabai loh. Karena mungkin 30 tahun kantoran nggak pernah itu pekarangan. Sekali nanam cabai berbuah, ya Allah ternyata bisa berbuah. Itu orang kota bisa. Cabai sumbu buah 1, tomat buahnya 3, pohon mangga dalam pot buahnya 3 jadi foto viral nasional. Itu hiburan orang kota. Jadi kehiburan kalau ditanya Pak, kalau saya ikut program dapat dari apa? Ya itu mana pohonnya berbuah. Jangan mikir yang neko-neko. Ini harusnya dapat bantuan dari pemerintah kota-kota sih sudah ada. Karena itu intinya terlalu tinggi. Kata Gus Baha, kebahagiaan itu kuncinya apa? Membatasi keinginan. Nah, kalau mau diikuti Bapak Ibu ini saya yakin banyak yang mantan pejabat atau mungkin malah masih. Kenapa sebelah mantan pejabat? Kalau pejabat biasanya kamu dapatnya gini. Diwakili ART ini, diwakili tetangga. Kalau biasa sibuk nanti ada meeting dengan Pak Menteri baru dan sebagainya. Mantan pejabat mungkin eselon 3, eselon 2, eselon 1. Kalau ditanya keinginannya masih banyak, pengen punya anak banyak, besar sedikit anaknya kabur nggak mau di rumah orang tua, pengen punya kendaraan ini garasinya sampai nggak kuat dan sebagainya. Jadi yang penting itu membatasi keinginan. Next, nah sekarang ini kita lanina, ada yang namanya Nina. Lanina itu berarti kebanyakan air hujan kira-kira 20%. Makanya kemarin tahun ini banyak cerita, akhir tahun dan awal tahun itu banyak cerita banjir karena ada kelebihan volume. Bentar lagi katanya mau normal. Tapi Bekasi itu mungkin loh ya saya nggak ngerti. Mungkin di Bekasi ini kayaknya nggak hujan, atau banjir ya tapi karena kiriman. Salah siapa? Salahnya Bogor, salahnya Puncak. Kalau Bekasi kelewatan dia dari kampung apa nggak? Pokoknya kalau orang di atas atau dari mana? Next. Nah ini saya mengamati sejak Pak Prabowo dilantik pertama kali, saya terpukau dengan gaya pidato beliau yang tanpa tag dan kalian sekarang kalau pidato itu orang selalu lengkap dengan gelar. Seorang presiden bisa menyebut lengkap datanya itu luar biasa. Memang ada yang bilang mau apa? Baca layar. Wajah orang pidato baca layar dengan gak itu kan kelihatan. Itu ya. Kalau baca kan gini, monoton, terima kasih, kan boleh baca. Iya kan? Dan pidatonya keren-keren. Dari kemarin ulang tahun apa itu? Jadi bukan setelah kerja, yang tahan juga apa? Demokrat, terus ini Bang Emas, terus apa? Tanah-tanah itu apa? Kan itu, jadi gaya serius tapi joknya itu pas banget. Kayak jok waktu bilang, wah ini kalau Demokrat itu harus gara-gara Pak SBY jabatannya ketinggi apa gitu ya. Langsung teriakannya, Bahlil udah bener kamu di situ. Kita orang biasa dengerin dasar paham tuh ya. Oh yang di sana karena faktor tinggi gitu dan sebagainya. Setelah yang itu tadi. Kita ini didorong untuk super tim. Super tim itu apa? Ya seperti di ruangan ini. Masalah, nggak usah jauh-jauh ke nasional. Masalah di Kota Bekasi, yang nasibnya tergantung Bapak Ibu di ruangan ini. Kalau mau dipilah-pilah, ya, para penggiat lingkungan yang hanya di ruangan ini. Cuma bajunya kan karena ganti-ganti. Ini kebetulan baju pro-clean. Nanti ada undangan bank sampah yang kilo lagi. Betul ya? Kalau itu di sana di Jakarta tuh, orang Bekasi enggak ya? Artinya PKK ya lo lagi. Apalagi Bu? Kumpul. Pokoknya kumpul. Pokoknya kalau sudah senang kumpul berorganisasi itu punya penyakit yang bikin ketagihan harus setiap hari kumpul dengan banyak orang. Betul ya? Coba para di sini di dalam rumah nggak usah keluar sehari aja, mau stres. Bisa, mana? Siapa yang merasa ngomong?
Kalaupun ada HP, kalau nggak ketemu muka dengan muka pasti ada yang keluar. Itu ciri khas dampak negatif dari penyakit seorang aktivis. Saya pernah merasakan juga 3 hari kok nggak ada undangan, nggak ada apa. Ada yang bilang di dalam hidupnya apa ya? Sampai istri saya komplain, suami kok hari ini nggak ada. Oh iya, itu adalah salah dan salah. Programnya apa itu? Swasembada pangan, swasembada energi. Pangan itu apa? Ya problem yang melakukan penanaman tanaman sayuran, tanaman buah, tanaman obat di pekarangan itu juga bagian mendukung ketahanan pangan, termasuk makan bergizi gratis. Saya masih mencari-cari karena Pak Prabowo itu seorang sarjana. Biasanya program itu ada plan A, plan B, plan C. Mungkin orang mikirnya, apa sih pakai pendidikan sekolah gratis dari program makan siang gratis dari, tapi ada rahasia apa yang dibalik program ini? Saya masih mencari-cari. Apakah karena memang ada ancaman bahwa 2030 negara harus siap perang gitu? Jadi ini generasi muda harus disiapkan untuk itu saya kurang tahu karena banyak info yang saya cermati. Misalnya makan bergizi gratis, Bapak Ibu penyelenggaranya kalau dikaitkan dengan problem gampang. Tinggal RW sana, RT sana ya. Kalau tanam kangkung harus kompak satu RT. Katanya ada sebuah entrepreneur Bu, ada sebuah wirausaha harus kompak. Jangan ini baratnya satu gang. Kangkung, seledri, terong, sapi, dia nggak bisa dijual. Nggak bisa korektif dengan rumah makan Padang, betul ya? Rumah makan Padang kan maunya tolong saya dikirimi daun singkong setiap hari 5 ikat misalnya. Nah kalau masuknya nggak rutin bisa dipetik, nggak akan sana. Ini kan sebenarnya kalau Bekasi itu banyak orang hebat dan banyak pengusaha. Pengusaha itu kan maunya berkelanjutan, pokoknya barangnya ada ya Pak ya. RP sana apa tadi? Kangkung, yang ini seledri, yang ini loncang itu dalam belakang itu lah. Yang ini apa? Gitu. Nah, RW yang memilah kan maksudnya jangan ini yang dipetik yang 10 rumah, berikutnya 10 rumah berikutnya, nanti putaran 2 minggu balik lagi ke situ misalnya itu harus dikelola secara entrepreneur. Kalau penggiat lingkungan itu mau bersentuhan dengan urusan ekonomi. Kalau masih tahap awal, berbuah aja udah senang. Tapi kalau sudah pikirnya produksi dan pengusaha, itu ada namanya kontinuitas berkelanjutan. Next. Nah, tren kemarin kan jadi viral ya, gara-gara ada ibu jangan. Saya melihat manfaat itu luar biasa. Kenapa? Karena masalah terbesar negeri ini dari pusat sampai tingkat RW adalah apa? Tidak ada komunikasi, tidak ada kerjasama, tidak ada koordinasi, tidak ada integrasi. Saya coba antara RT sering koordinasi. Pokoknya nanam tak nanam-nanamnya, itu yang mau nanam. Ya kan? Bu bisa ditanya ya. Antar bidang ini data itu umput-umputan. Kok enak? Oh ini programku kok tinggal mau kita cari sendiri. Soalnya lagi di Kota Bekasi sih enggak. Kerjasama antara OPD, kerjasama antara kota, kecamatan, kelurahan, RW, satu komando enggak? Ya itu itu dipakai seperti itu. Baru kemarin saya baca tuh Bupati Wali Kota itu di tenda lagi bersih sepatu, lagi nyapu. Kenapa kok begitu kan? Mereka itu di pressure sampai ke tingkat dasar biar memahami perubahan dasar hidup manusia. Baru diajak kenalan, baru diajak lo itu bertanggung jawab pada satu NKRI, bukan bertanggung jawab pada partai. Kan salah kemana apa ya? Saya kan dari beberapa partai kan. Kan kayaknya saya kadang-kadang pikir partai itu pengusaha bukan, perusahaan bukan, kok duitnya banyak di mana? Nah ya, kita ya. Jadi retreat itu kerjasama tim, refleksi juga. Kan mungkin ada tuh
pemimpin daerah yang lupa, mungkin memang dia lahir dari orang kaya, gayanya seorang selebgram misalnya, lupa bahwa masyarakat itu nggak mau pimpinannya itu terlalu hedon misalnya, dan sebagainya. Nah, ini sekedar gambar untuk mengingatkan kita bahwa proklim itu sebenarnya memimpikan suasana kayak gini, itu ya Bu ya. Bu, walaupun Bu Bapak di Bekasi itu orang kaya, kadang-kadang tuh mimpi juga aku pengen punya rumah di desa dan suasananya kayak gitu, itu kan? Bahkan resto, hotel, tempat piknik sekarang itu cenderung larinya ke arah tempat-tempat yang dingin, betul ya? Saya di Jogja kebetulan, jadi saya naik-naik hawa dingin itu banyak diburu oleh para pengunjung. Trennya ke arah lingkungan. Tapi hukum ekonomi lingkungan itu sering tidak jalan. Alkisah di dekat rumah saya jarak 200 meter ada resto, dia membuat ornamen memandang sawah itu indah. Tapi mungkin dia nggak lupa tidak memberi kompensasi pada pemilik sawah. Nah, pemilik sawah kan ya, namanya petani, jeraminya dalam panen kan dibakar. Setelah dibakar, pemilik resto komplain, katanya kena asap. Lebih itu pas kena indahnya nggak komplain, pas kena itu komplain. Suami istri gitu kan Pak? Pas indahnya ya disyukuri, pas modelnya juga disyukuri. Saya tadi pagi baru bertanya dengan istri, baru 2 jam saya datang, sudah ada kesalahan. Ya, alhamdulillah. Oh iya, kan memang wanita itu katanya sumber kebahagiaan dunia Pak. Karena kalau kita laki-laki tidak ada yang mau itu katanya dari hidup kurang. Itu entah bahasa pembelaan atau bahasa orang-orang yang kalah saya nggak tahu. Next. Nah, program sekarang namanya geser menjadi dulu program kamu miliki, sekarang program komunitas untuk iklim. Ini untuk mengakomodir NGO yang mungkin penggiat sepeda, penggiat Harley yang mungkin masih peduli pengen nanam pohon, ya udah mereka diakomodir, dihargai daripada yang lingkup RW atau dusun atau desa atau kelurahan. Next. Nah, ini kebanyakan pemain lama atau pemain baru ya? Baru dan lama. Oke. Kalau yang baru pikirnya yang paling kiri. Betul ya? Yang mungkin kelas proklim itu apa sih? Proklim itu Bapak Ibu, saya boleh definisi yang gampang dipahami aja. Kesadaran kita membangun lingkungan kita agar lebih tertata dari akibat kerusakan, pencemaran, pemburuan tanaman dan sebagainya. Kita berbuat apa yang bisa kita lakukan. Lalu masuk ke data. Pak, kenapa harus ke data? Karena dengan kita masuk di dalam data yang sama, kita masuk dalam satu jamaah yang sama Pak. Itu sama aja. Kenapa sih Pak? Organisasi kemasyarakatan harus ada namanya itu, nama Muhammadiyah, nama apa? Itu ternyata Pak untuk membangun garis komando yang jelas. Arahnya yang jelas dengan kita sama-sama jamaah proklim, maka kita terkoneksi juga ke proklim nasional. Oh ini Pak jamaah yang sama-sama berkomitmen untuk memperbaiki lingkungan masing-masing. Apapun yang dilakukan, kalau kita cek ya sebenarnya kita lakukan ya beda-beda Pak. Ini ya contoh ya, ada proklim kota, ada proklim desa, ada pesisir, ada tepi hutan, ada lereng gunung, itu beda hasilnya. Kita berdiri dulu kan? Silakan berdiri. Tapi kita udah nyanyi ya? Gimana? Berdiri dulu ya? Apa lanjut? Berdiri dulu ya?
Jogja, mungkin ibu lihat tinggal pasar pribadi mau berdiri nih, gitu kan. Akhirnya arahnya tergerak. Ya, alhamdulillah di kampus saya. Oke. Kan tahapannya nanti kemana, ke atas itu nanti kalau ada pertanyaan baru saya jawab. Karena ini kalau saya jelaskan detail yang baru kenal ribet nanti. Oke, lanjut. Nah, biasanya kalau yang nasional, DLH, provinsi maupun kota kabupaten itu fokusnya lokasinya ada berapa, yang didaftarkan dulu berapa, sekarang berapa, perkembangannya bagaimana. Berarti itu fokus kepada kuantitas. Saya nggak ngomong itu. Yang saya ngomong adalah kebutuhan Bapak Ibu. Ada dua fokus saya ngomong di sini sebenarnya. Satu, bagaimana meningkatkan kualitas di lokasi. Misalnya itu tadi yang contohnya Bulala tadi biar ini ya. Nah Pak, gimana kita mau meneruskan ke generasi kalau generasi pengganti lingkungan itu super senior semua, betul ya? Mana yang milenial yang ikut dalam aksi? Mau apa nggak setempat mau bapak ibunya aja dicuekin, anak saya tuh hobinya di dalam kamar mainan HP sudah nggak lupa lingkungan, sudah lupa sama lingkungannya, betul ya? Itu juga termasuk membahayakan NKRI itu. Nanti kalau ada serangan dia bingung, karena biasa main game, main apa video online. Hati-hati loh Bapak Ibu, itu termasuk bagian yang membahayakan keutuhan negara. Dan itu sudah menyusup ke kamar anak-anak Bapak Ibu. Saya mencermati, saya tulis ada 14 karakter Gen Z yang perlu dicermati dan itu sangat berbahaya sampai ada sebutan rejo. Tahu Pak ya? Rejo itu anak-anak remaja sekarang sebutannya rejo. Apa itu? Remaja anak sekarang jatuh dikit patah tulang tuh. Betul nggak? Ada yang merasakan nggak? Anaknya atau cucunya nah dulu kayak bahasa saya di Madura kekablu gitu ya. Kalau bahasa Jawa koleksinya banyak kekablu, kejumuk, bahasa Indonesia nggak ada tuh, nyungsep dan sebagainya. Kalau belajar udah anak sekarang kayak seperti repot patah tangan, patah paha, patah ini. Kenapa? Karena kebanyakan lihat HP nggak pernah kena sinar matahari, tulangnya nggak kuat. Simpelnya itu. Kenapa anak sekarang kok mau nonton nggak kenal lingkungan dan kalau biasa ngomong matanya itu kayak mata orang kosong. Kenapa banyak yang gampang patah hati dikit-dikit nggak dibeli HP aja langsung gantung diri. Ayo, kenapa? Tahu nggak? Gara-gara bapak ibunya mulai nggak pernah pandangan mata dengan mata pada anaknya. Jadi mulai sekarang saya ngomong ini, tolong yang punya anak, punya cucu, perbanyak interaksi mata ketemu mata dengan generasi. Yakin mereka akan menolak di awal. Karena apa? Mereka asik dengan HP-nya masing-masing. Rayuan saya di kampus agar mereka tumbuh terbuka hatinya dengan apa? Di traktir makan. Jadi anak-anak Gen Z itu saya amati mereka baru terbuka hatinya kalau diajak makan bareng. Kalau makan bareng, bapak ibu harus pakai gaya retreat. Oke, nenek atau mama ini kita makan. Ayo HP yang tahu masing-masing kita fokus makan. Terus kita ngobrol. Nah, gimana kamu sehat? Jadi habis ini mau kemana? Coba lihat namanya. Yakin mereka tuh apa ya? Playhouse gitu ya. Dia takut mereka. Saya kan ngajar di kampus tuh. Masih ada juga yang menyembunyikan insecure dengan maskeran. Maka saya termasuk anti masker. Ada kuliah maskeran, kamu kenapa? Lupa, halal dulu biasa tuh gak pakai masker, bukan? Iya kan? Perlu pakai masker kan era pandemi kemarin kan? Sebelumnya apa ada? Nah kalau sampai udah kamu gak sebutnya gak apa-apa, tak izinkan istirahat. Karena masker itu banyak karena insecure Pak. Coba cek kalau bapak ibu punya anak didik atau yang masih di perusahaan, kayak anak buah yang mau presentasi, kadang-kadang lebih takut sama bosnya, menakutkan terus pakai masker Pak. Itu jurus untuk insecure. Saya bukan berarti saya menentang urusan kesehatan ya. Ini urusannya fokus ke insecure. Nanti kita bahas kalau ada masalah gaji di lain kesempatan. Tapi intinya apa? Dorong mereka bergerak. Oke,
Oke Pak, sebenarnya kalau punya anak bisa dikerjain Pak. Kalau nak ambilkan HP Papa di depan TV, walaupun jalan 10 meter kerjain Pak. Dia butuh bergerak, Ibu ya. Atau kalau ada tetangga ini Papa bawa ayam atau bawa roti, nah ini sampai ke sapam depan ya, biar jalan 50 meter itu sangat mendengarkan dia. Biar dia tak panas. Karena kalau enggak pergerakannya kurang sekali. Jadi mereka perlu motorik, perlu attitude. Saya berkali-kali ngajari anak sekolah itu, anak di kampus, kaki nggak boleh naik. Kalau zaman kita muda langsung plot ya, Pak. Kalau plot sekarang lapor polisi. Gurunya yang kalah. Nggak boleh. Kalau kayak saya bilang ini nggak apa-apa, tapi kalau naik ke meja atau singkangnya ini nggak boleh. Jadi ngajari sekarang, saya turunkan yang biasanya ngajari mahasiswa, seakan-akan saya berdialog dengan anak SMP zaman dulu, Pak. Benar? Bukti kalau saya. Apalagi yang masuk dunia kerja, anak sekarang itu setahun pindah 3 perusahaan itu biasa. Bentar dikit keluar. Orang tuanya galak dikit 3. Kenapa? Yang mereka nggak pernah biasa pandangan mata, kena bentaran semua langsung shock. Mereka sudah mengalami istilah mereka culture shock, lalu dibentak, kok tambah tahu. Ajak makan, ajak dialog. Saya kalau ngajarin mereka proses ke anak saya itu adalah mahasiswa. Tahu nggak ini tanaman apa? Ini buahnya bisa dimakan. Ini kan gaya ngomong anak SMP. Tapi itu apa? Oke, next. Tadi ada yang ketinggalan. Kualitas adalah internal tempatnya Bapak Ibu. Kontinuitas adalah hubungan Bapak Ibu dengan mitra. Coba saya absen sedikit. Ini yang dari perguruan tinggi tunjuk jari kan? Atau lembaga pendidikan 1, 2, mana lagi? 2 yang dari perusahaan. Halo, perusahaan? Gak ada? 1, 2, alhamdulillah. Karena nanti mereka-mereka inilah yang akan bisa membantu Bapak Ibu berkontinuitas. Apa itu? Nanti saya jelaskan. Next. Nah, gambar yang enak. Ini gambar apa Pak? Bu? Hah? Ini maksud gambar ini apa Bu? Pak? Kira-kira. Ternyata orang bahasa atau bahasa kira-kira. Jogja. Gambar ya, oke ini ceritanya 6 orang yang kerja, maunya 1 tim, 3 orang dari sini, 3 orang masang rel dari sono. Ternyata pas ketemu salah masang, sehingga 1 rel tidak ketemu. Akhirnya para mandor berdua saling menyala. Nah, pertanyaannya, hal begini sering terjadi nggak? Kalau bahasa saya ini, orang pacaran saja yang sumpah I love you, orang yang nikah saja pakai KUA, itu aja mungkin 3 bulan langsung berantem. Apalagi komunitas lingkungan ya, beda feng shui-nya, beda historinya, beda pekerjaannya, beda suku, agama dan sebagainya, maka potensi konflik ada nggak? Potensi berantem ada nggak? Tapi ada kabar baik Bapak Ibu, ini sudah dilakukan oleh DLH Kota Bekasi. Bu Disa, ibu-ibu itu akan menurut semua perintah kalau mereka itu diberikan seragam, dan Bu Disa paham itu. Jadi ibu yang sudah punya seragam disuruh apa aja sudah nurut sekarang. Betul ya? Bapak-bapak enggak? Bapak-bapak lain. Bapak-bapak itu makanya ya mungkin rokok, kopi, ya, ngobrolnya yang visioner gitu. Kalau ibu-ibu adalah seragam. Saya ngomong begini hasil keliling Indonesia Bu, yang belum semua. Mau Jawa, mau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, podo mawon. Pokoknya ibu-ibu sudah seragam, disuruh apa aja mau. Dan ketika ada tamu ke RW-nya, yang pertama nyambut adalah ibu-ibu dengan seragamnya.
Dan ketika tamunya mau pulang, yang ngajak foto bersama adalah bapak-bapak cuek. Sekali itu salaman, saya bebas, saya ada kendala kabur. Ibu-ibu itu nungguin sampai harus foto bersama. Ya, bisa nggak perlu honor, ya kan? Nggak perlu mereka, yang penting ada semangat. Nah, tapi tahun depan juga akan dilatih, Bu. Yang murid kan sudah, Bu, gitu kan? Kode. Termasuk bergerak di RW masing-masing, ada Pak Sama dan lain-lainnya. Saya sebenarnya di kota Pak, di kota itu Pak sangat perkasa. Karena anggaran kecamatan lumayan tinggi dibanding kecamatan di kabupaten. Di kabupaten itu kecamatan itu tunduk terus, dulu banget. Karena otonomi daerah itu yang keteringsut, nggak ada anggaran itu namanya camat. Di kabupaten bukan. Makanya camat itu hanya bisa kekuatannya hanya oke, saya bantu membuat surat edaran, betul Pak? Sosialisasi saja nggak ada. Akhirnya membuat surat edaran sama burung-burungnya tidak boleh ditembak, ikan-ikan jangan disentuh, dilarang membuang sampah di kecamatan ini dan sebagainya. Apa itu? Nggak tembak, orang berapa menit? Oke, nah itu Pak. Jadi, tapi kalau di kota, luar biasa. Apalagi lurah di kota. Lurah di kota itu levelnya kayak sama. Dan komandan di kota adalah yang bernama RW. Siapa sini yang Pak RW itu jadi W. Jadi kan, wah ini penguasa sesungguhnya kota Bekasi adalah para RW. Yakin RW dan sebenarnya? Masa nggak ada? Kalau kota harus ada. Kalau yang kabupaten nggak ada. RW 15. Next. Di RW Bapak Ibu sudah ada WA. Tingkat kelurahan ada masalah terkait problem ya, terkait lingkungan ada. Nggak ada. Lingkup RW, lingkup kelurahan, lingkup kecamatan. Pak sama nggak perlu komentar dari Pak. Saya paham pejabat itu orang yang berisi, orang yang sibuk, orang yang nggak sempat. Cukup seminggu sekali Pak kirim jempol. Misalnya ibu-ibu itu nanam terong berbuah di foto, alhamdulillah terongnya berbuah besar sekali. Bapak tinggal jempol itu, mantap. Habis itu Bapak kabur dari situ nggak sepokai nggak apa. Itu level sama, oke? Laluran ini 3 hari sekali. RW tiap hari harus komen mengatasi gejolak para ibu itu dengan segala tingkah lakunya. Pada masakan iya, komplain iya, sampai kita terus. Dan saya kenapa HP-nya 2 itu saya mengakomodir semua guru ya se-Indonesia. Untuk istrinya nggak cerita. HP 2 satunya bahasa Pak. Ada nomor lain nggak? Padahal 2 HP ini ada 4 nomor di dalam. Ditanya laki-laki harus pakai jurus Pak. Enggak. Pak nomor itu untuk backup ada Excel-nya 2, simpati atau Telkomsel sama Indosat. Jadi kalau keluyuran kan paling nggak ada 1 sinyal yang nyangkut. Jangan sampai kita keluyuran kemana. Saya pernah ke Banten Pak. Bu, di sana hanya 2 jam dari ibu kota Bu. Shock saya. Masa penyuluhan dari pagi sampai jam 2 nggak ada sinyal Bu. Banten loh hanya 2 jam 3 jam dari ibu kota Jakarta. Saya bawa mahasiswa sampai dicari orang tuanya. Nah, kamu di mana? Kok di kota nggak bisa, ternyata di lokasi yang nggak ada sinyal. Kalau lokasi nggak mungkin. Oke, next. Tadi di WA saya pesan jangan ramenya kalau pas ada inali lagi. Rame. Yang nggak pernah nongol pun kopas-kopas. Inali lagi nggak kenal kalau kopas-kopas. Atau yang pulang kan, habis itu yang lagi. Silakan di WA itu orang-orang ini nggak apa-apa, yang penting tidak salah, tidak terbawa politik yang pilihannya nomor 1, 2, 3 itu semua. Nanti sensitif, akhirnya bisa baca-bacaan. Apalagi di kota kan. Nah, termasuk diplomasi di zaman
bos-bos ternyata untuk membicarakan proyek miliaran itu dari meja. Karena ketika kita mulutnya membuka mata merah, hati yang terbuka tanda tangan masa baru. Betul ya? Makanya saya kalau kasih problem dulu, Pak nombor Pak ini pasangan dari kami orang, semangat saya. Bayangin kalau kunjungi sehari 4 lokasi. Saya kemarin ke kota Bandung, Bu, kebetulan kabinet kayak Budi saja. Bu, ini saya lagi di Jakarta mau pulang ke Jogja. Perlu transit ke kota Bandung nggak? Oh ya siap, saya siapkan lokasi. Ternyata sehari itu disiapkan 5 kunjungan. Tahunnya itu yang ditunggu ke Jogja oke. Karena datang jam 8, pulang jam 7 malam, 5 harus dikunjungi. Dan tiap kunjungan kan ada SOP para ibu-ibu yang itu di luar protokol ya. Kalau di sini Pak, wanita tanaman saya, oh ya saya, itu obrolan-obrolan itu kadang-kadang tujuan siapa? Dan mereka kalau udah tanam nggak dikunci, nggak ada siapa, kok bisa ngambek kan? Betul ya? Mau ngurus 2001 di luar silakan tambah terus, apa tadi ngurus satu RW. Dan obrolannya itu, Bu, tak kasih resep, saya bisa masakannya. Oh ya mereka lebih semangat. Gak terus kita datang-datang, mana nih sampahnya Bu? Mana itu nanti. Diplomasi misalkan next. Membangun jejaring kerjasama kuncinya adalah saling menguntungkan hubungan apapun. Saya 25 tahun melayani juga. Hubungan apapun harus menguntungkan. Baru jalan. Protes boleh, nanti kalau protes kita debat. Tapi menguntungkan itu tidak selalu rugi. Nah, contoh ini pun ada soalnya. Nah, oke, saya kasih contoh ya. Bapak gaji, misalnya gaji 5 juta. Karena Bapak termasuk lapor dengan istri, ATM dikasih loh. Ini Mas, gaji itu 5 juta. Ibu untung kan? Apa yang Bapak untungkan? Wanita itu paling sedih, urusan uang dia egois, diganti dengan pelayanan lain. Dia suaminya lupa. Kulit-kulit ganti kopi. Apa ini kopinya? Gara-gara saksi utang kopi, gaji langsung gak komplain lagi kan. Itu namanya hubungan saling menguntungkan. Tapi kalau gaji diminta, kopi weragawi malah nyuruh ART-nya. Kalau kita berarti walaupun yang buat ART-nya, tapi gayanya yang istrinya yang hadir. Oh, belum paham. Bapak asing, orang biasa dari diri. Itu namanya hubungan saling menguntungkan. Nah, kerjasama di tingkat RW juga sama, Bu. Apa saja? Bisa karena itu, bisa karena tausiah nasihat, bisa tadi karena saya pijet, apapun. Termasuk kerjasama dengan kampus. Nanti ada kerjasama dengan perusahaan maunya apa? Kalau perusahaan nggak untung, mereka nggak mau mendampingi Bapak itu. Jadi jangan buru-buru dan untuk mana nih nggak ada bantuan. Loh, emangnya bisa ngasih apa perusahaan? Saya kasih tahu ya. Perusahaan itu tidak akan mendampingi kalau lokasi Bapak itu belum ada prestasi. Betul apa enggak? Siapa sih yang peduli terhadap perjuangan? Tidak ada. Siapa yang peduli ketika kita berhasil? Banyak banget. Bapak yang kemarin musuh pun aku sebagai sahabat. Bapak calon anggota dewan. Habis 2 miliar nggak jadi. Ada yang datangin? Nggak ada. Tapi kok jadi? Oh yang kemarin musuh itu datang semua. Bapak luar biasa selamat Pak. Saya Pak dari sini loh Pak. Monggo Pak dari Komisi Pak ditunggu untuk selamatnya. Kalau Pak disumbangkan. Hukum alam itu menyakitkan. Ini yang saya ceritakan ya. Hukum alam menyakitkan dan ketika berjuang nggak akan orang peduli. Tapi setelah berhasil banyak orang mengaku sebagai sahabat karena ada dua ada. Nah ini rumus PRB itu ternyata rumusnya ini. Perlu dijelaskan nggak? Perlu ya? Ini intinya ceramah saya di sini. 1. Perjuangan PRB akan jalan kalau ada 4 pilar yang mengawal. Pengawal pertama namanya pemimpin lokal. Pak Camat mungkin pemimpin di kecamatan. Tapi kalau Bapak tinggal di perumahan harus ikut SOP RW-nya kan. Walaupun hasilnya sama, tapi di situ harus ikut RW. Pak,
yang di RW itu siapa? Itulah pemimpin lokal. Tidak selalu pemimpin formal. Karena kadang-kadang saya udah sampai bahasa apa adanya. Kadang-kadang yang ini sudah dibeli. Sering terjadi tapi nggak dikasih loh. Bulala itu bukan RW. Ternyata bulala itu tingkatnya RW itu. Makanya Pak Heru ikut apa kata bulala untuk rumput. Ada loh Pak. Saya kemarin ke sebuah kota RW baru Pak, kami siap menuju problem mas kami. Lalu itu nggak ada aksi mas, itu kayaknya bekas dulu ini kenapa nggak berjalan? Pak itu dari RW lama. Lalu itu RW lama data-datanya nggak bisa dipisah Pak. Loh, jadi antar dinasti sudah tidak sering itu terjadi. Belum lagi yang lain-lainnya. RW-nya itu bagus banget. Gara-gara penyerahan trofi di kementerian, RW-nya sudah antri. Karena wali kota datang, pikir jangan terima trofi diganti wali kota. Jadi jangan emosi. Karena berjuang lingkungan itu jangan sampai ambisinya ke arah materi, ke arah kehormatan kayak begitu. Akan kecewa nanti. Pemimpin lokal, yang kedua Pak, aturan. Negara kita aturannya banyak banget. Tapi mana aturan yang di ACC di tingkat RW? Kalau bahasa Jogja kan sempit, ada tulisan misalnya ngebut, genjut. Itu kan bahasa simpel masyarakat. Artinya kalau ngebut pokoknya dipukuli sampai genjut. Bahwa itu kan ancaman atau kan efektif yang begitu. Dilarang nembak belum, dan sebagainya. Yang ketiga, pendampingan. Saya sering contohkan ibu-ibu nih, Bu, ibu kalau nggak ada tamu di rumah kan daster yang sudah bolong-bolong. Atau harga mungkin diberi cuma 40.000 pakai. Kok enak halus Pak, isis, streaming ya. Ya, coba itu di rumahnya ada mahasiswa KKN 10 minum sebulan. Oh dari subuh keramas terus. Bangga deskripsikan tiap pagi karena ada tamu. Itu kultur kita ini harga diri akan naik kalau ada pendamping. Bapak mungkin halaman rumahnya agak jorok, nggak disapu, nggak diapa. Saya mau datang langsung wah, sapu mungkin 2 jam sebelumnya udah sapu. Belinya ikut problem, ada penilaian. Apa yang terjadi? Hamil 1, hamil 2, pokoknya kok baru semua ini. Ternyata rental tanpa. Ayo, siapa tuh? Di Bekasi tak ada. Nanti H+2 akan terhilang semua. Kembali kepada pemiliknya. Yang keempat, dana. Dana itu tidak. Kalau masyarakat yang kurang bagus itu kalau mentalnya sedih, minta sama minta, kok ada yang bisa kok. Apalagi kalau Bekasi saya yakin banyak menantang. Kalau iuran 5.000, 10.000 saya yakin itu bukan hal yang sulit, betul ya? Tapi masalah mau dan tidak itu yang sulit. Karena tadi harus muncul rasa cinta. Nah, 4 pilarnya akan berjalan dalam konsep saya. Itu butuh waktu 4 tahun untuk menjadi dari yang dasar sampai ke unggul mandiri itu 4 tahun. Jadi maaf yang perusahaan perguruan tinggi kalau dampingi masyarakat kalau bisa 4 tahun. Jangan cuma datang pasang gapura orang di perusahaan habis itu tinggal nggak ada program. Ada nggak begitu di Bekasi? Ada. Nah, prosesnya apa? Proses internal yang terjadi adalah satu, menggali potensi. Saya kata Pak Bulala tahu, oh ini potensinya senior semua ini. Oh ternyata ini kekuatan Merdeka Paspor Wonderwoman-nya Bulala. Oh berarti Bulala yang harus diberi tugas untuk meningkatkan kapasitas birokrasi. Ternyata Pak RW-nya itu Bulala. Tapi mungkin lokasi lain kebalikannya, RW-nya yang dominan, warga itu bisa saja. RW lain itu beda lagi. Mungkin mantan preman yang sudah bertobat untuk jadi penggiat lingkungan. Mungkin lagi ada artis, mungkin lagi ada tokoh politik. Tiap RW nggak bisa disamakan Bapak Ibu. Semua tergantung situasi kondisi dari masing-masing lokasi.
potensi masalah meningkatkan kualitas SDM serta SDM-nya mereka diajari untuk komunikasi internal maupun eksternal. Nah, setelah itu baru membangun kerja sama. Jangan belum langsung dibagi bantuan alam, cintanya nggak ada, spiritnya nggak ada, kalau dikasih misalnya bantuan dari daerah tempat sampah, yang niat membuang sampah di tempatnya aja nggak ada, kalau dikasih tempat sampah, ya akhirnya kan hanya dipasangkan dengan seperti ada 4 jenis tempat sampah warna-warni berbeda, ya udah gitu terus, dalamnya selalu bersih karena nggak pernah untuk nampung sampah. Itu di luar kota Bekasi. Sampai lokasi yang mandiri di sini apa? Singkat cerita, mandiri di sini dua, bisa dicatat. Satu adalah program, dua adalah produk. Jadi Pak Camat, kalau lokasinya itu kok programnya sustainable, pakai bahasa Camat itu harus bahasa Inggris lah. Programnya itu sustainable. Kan jualannya kan ada SDGs gitu kan, Sustainable Development Goals gitu. Jadi berkelanjutan, ekonomi meningkat. Karena program misalnya kunjungan wisata lingkungan ke situ datang berbondong-bondong ratusan orang, ada tiket, ada apa, berbeli ada. Atau produk, oh ternyata lokasi airnya menghasilkan madu murni, menghasilkan UMKM yang kualitas ekspor, itu namanya mandiri. Kalau Bapak Ibu di airnya masing-masing dicek tangannya. Saya sering kasih contoh. Sekarang cek tangan ibu-ibu. Ibu-ibu yang pintar masak, ciri-cirinya tangannya adalah jempol semua. Itu tenang, saya ngomong ke saya juga. Yang kering, Mas, aku nyari tukang masak, tak boleh jadi tangannya jempol semua kayak saya ini. Jadi belum diri gini. Lalu tangan ibu-ibu kok sudah kukunya panjang dicek dalam hampir berapa tahun? Berapa kali? Itu pasti cocoknya di depan menerima tamu sama betul ya? Coba suruh nyicipin tamu. Udah yang Bu, ibu nggak usah di depan, ibu belakang aja nyicipin. Mau ya? Nah, makanya lihat dulu jarinya, itu bakatnya di sini. Kalau pengen tahu enak enggak, jangan tanya suami, karena suaminya tertekan dengan dijawab. Suami nggak mungkin mengatakan masakan istrinya nggak enak, betul ya? Diusir atau suruh pindah kamar. Maksud saya, dia cek siapa yang punya bakat apa. Oh ini bakatnya membuat makanan enak, oke, mungkin usaha catering. Oh ini kerajinan bagus, ada di Jakarta itu dari bekas botol mineral yang ukurannya setengah galon kalau nggak salah, itu jadi pot-pot dicat, ternyata jadi bagus. Bakatnya apa? Temukan ada menghasilkan produk yang unggulan, menghasilkan rupiah, lalu kita mikir secara sosial nanti rukun, secara lingkungan nanti terjaga. Bagi pemula nggak akan memahami kelestarian lingkungan. Yang dipahami adalah cuan. Power budaya dan sebagainya. Next. Terus, nah ini pemandu ala Jakarta buat manas-manasi kota Bekasi. Jadi di Jakarta itu Bu bisa urusan yang utama lestari itu tanggung jawab provinsi. Yang pertama mati yang populer tanggung jawab kabupaten kota, pembagian wilayah. Dan kalau ke lapangan nih, ketemu warga, bukan hanya di daerah sendirian, dari KPKP, dinas pertanian, dari perwakilan kecamatan, kelurahan, bahkan perwakilan wali kota itu hadir Bu. Sehingga warga tuntutannya apapun, minta apapun, ada yang jawab. Contoh, RW, Bu, kami itu butuh tanaman buah-buahan. Daerah bisa? Enggak. Karena daerah tupoksinya bukan untuk tanaman buah dari pertanian. Kalau pertaniannya nggak ikut, nunggu daerah kota pertanian, emang didengerin. Itulah kenapa sosialisasi hari ini topnya wali kota. Karena kalau topnya daerah, siapa yang mau ikut sama daerah? Jadi orang itu kadang takut di pemerintahan itu kadang-kadang tergantung garis komando. Coba kalau misalnya ini Pak Wali Kota misalnya, jadi wali kotanya datang nongkrong di sini, kan gitu. Kira-kira kadis OPD itu datang semua nggak? Oh, datang.
baris belakang sama mundur, ini levelnya di belakang. Itu karena pemandu di pemerintah itu ini di tentara. Maka kalau menurut pemerintahnya pegang pimpinannya, menurut perusahaan pegang dirut sama direkturnya. Kalau yang hadir di kelasnya staff, itu mas, tapi jawabannya sudah tidak hafal saya. Terima kasih Bapak Ibu masukannya. Ini saya catat nanti kami segera lapor kepada pimpinan. Terus dia masih dalam itu. Nah, kurang tahu saya ada staff ini nanti terbentuk dari kebiasaan pimpinan kami. Amin ya, amin ya. Habis itu orang-orang sehingga dia itu berani kayak saya ada di kementerian dosen itu berani bisa nanti bertaruh paling bawah sampai nanti di menteri itu bisa kalau berani ini. Tapi kalau perusahaan nggak mungkin di staff ya, oke nanti saya bayarkan nggak mungkin dipecat ya. Melampaui mana? Next. Nah, konflik tadi sudah diceritakan ya. Konflik antara RW lama dan RW baru, antara RW yang kurang mampu dengan tokohnya, atau RW sekaligus ada yang merangkap jadi tokoh juga bisa, atau RW kepilot sama ambisi lurahnya. Mungkin Pak, jadi di tiap lokasi itu ceritanya macam-macam. Kalau jadi buku bisa jadi 10 buku. Kalau diomongkan nanti nggak terima, tapi faktanya begitu. Dan kadang-kadang rebutan naik ke panggung, bukan rebutan menjalankan program. Next. Nah ini saya jawab tadi ya, bukan rasa cinta. Next lagi. Sampah jadi prioritas. Oke lanjut. Sudah depan. Cara yang level intinya perbanyak aksi. Perbanyak aksi yang banyak, kualitasnya banyak, insya Allah nanti bisa naik level. Terus. Nah, ini yang kedua. Wahai lokasi RW tempat jualan bisa jadi contoh. Ini rahasia ceramah saya dengan tadi sampai yang ini aja sebenarnya. Jadi lokasi akan berdaya kalau bisa membangun kemitraan pertama dari jalur pemerintah. Alhamdulillah lurahnya sudah, kalau RW-nya dulu ya, RW kota kan punya anggaran. Alhamdulillah nih Pak RW sudah mengalokasikan 500.000 untuk kegiatan bank sampah. Ya alhamdulillah. Kalau RW yang nyemoni 500.000 udah banyak. Oke ya. Naik level lurahnya. Oh terima kasih Bu Lurah. Bu Lurah mengalokasikan ke RW kemarin sudah ngasih bantuan 2 juta rupiah. Alhamdulillah lurahnya sudah oke. Camatnya kan hadir tuh Bu. Camat kalau dialokasikan untuk lingkungan. Tidak selalu judulnya program apapun yang lingkungan ya Pak ya. Mau pelatihan bank sampah, apa ya, pemanfaatan pekarangan untuk tanaman sayuran bebas. Yang penting alokasikan untuk aksi lingkungan, monggo. Anggaran kecamatan, anggaran DLH, Bu bisa, Bu, gimana Bu? Umat dia. Anggaran kami yang 200 juta misalnya, tapi RW-nya ada berapa sih? 1.000. Dan 200 juta dibagi 1.000 ya. Nah ya, akhirnya yang bisa sosialisasi ini setahun sekali misalnya, tidak masalah. Alhamdulillah. Jalur pemerintah. Syukur ada yang namanya Bekasi itu mungkin kan ada yang dekat. Omnya sekarang jadi menteri kemarin kabinet terakhir. Suruh menteri yang datang. Kemarin ada di Jakarta atau menteri perhutanan datang ke lokasi konflik. Anda kan sudah harusnya menteri KLH. Jadi karena dulu saya mendampingi istrinya Pak Menteri. Bumi kalau itu. Jaringan itu digunakan. Oh iya, ternyata yang di Solo yang dulu di belakang itu, oh saudaranya sekarang juga anggota Dewan Pusat. Suruh datang pencitraan. Oh ini harus dianggarkan. Kalau Dewan Pusat yang ngomong, kira-kira wali kota kader lah. Kader sok, oke bisa. Jadi kadang-kadang kita butuh yang begitu-begitu. Itu jalur pemerintah. Jalur perusahaan, wahai bapak-bapak yang perusahaan kalau dikoreksi, perusahaan itu juga tidak jauh-jauh dari CSR dan properti. Intinya adalah mendorong perusahaan menyisihkan sedikit keuntungan perusahaan untuk membangun kepedulian pada lingkungan. Di BUMN namanya apa? PPM ya Pak ya? Program pemberdayaan masyarakat kalau salah. Ada juga
yang nyebut CSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan, ada yang nyebut CSR monggo, apapun sebutannya terserah. Yang penting bantu masyarakat. Perguruan tinggi, jurusan Tridharma, pengajaran, penelitian, pengabdian. Oh ya, biar semangat ibu tadi, tolong ya lokasi RW kami di drop mahasiswa KKN sebulan jadi semangat. Mungkin itu nombok. Tapi diulangi mahasiswa itu makan sekali makan 10.000. Kalau kemarin Pak ini saya nombok 5.000. Tapi kan alhamdulillah anak saya sudah mentas semua Pak di luar pulau. Tapi gara-gara ada mahasiswa KKN saya sebulan dapat anak-anak baru itu kan alhamdulillah. Itu pikirnya yang simpel-simpel lah. Bahagia itu sebenarnya apa? Yang punya generasi kan keinginan juga. Kalau mimpinya ketinggian ya repot. Saya pengen naik haji tahun ini. Wah, akhirnya yang haji plus 500 juta itu hebat kan Pak. Kalau kita nggak punya dana MM kan nggak bisa. Kan gitu. Ya udah ukur aja lah. Terus kemudian NGO. Kalau LSM hati-hati. Cari LSM yang benar-benar mendampingi meningkatkan kapasitas masyarakat, bukan LSM yang datang ke masyarakat hanya mencari masalah lalu masalah itu dijual untuk pihak tertentu. Saya nggak menyebut ya, tapi ciri-ciri. Next, peran pemerintah daerah, oke, lanjut. Nah ini Bu Disa, mungkin ada semacam pertemuan kalau bisa lintas OPD Bu. Jadi misalnya OPD juga perlu diberi pencerahan, tapi memang topnya harus wali kota. Kalau daerah punya OPD nggak akan dianggap, nanti yang datang malah level paling bawah. Jadi bawah itu kan mungkin bisa memberi komentar. Next, dunia usaha itu juga tadi saya jelaskan dari kas. Lanjut, hukum CSR ada, dalilnya ada ini, jadi nggak bisa ngelak. Semua perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam, termasuk saya nanya Astra, Astra bisa CSR-nya se-Indonesia? Mungkin gara-gara sepeda motornya dipakai di seluruh Indonesia. Yang lucu anak buahnya Astra, PT Pama itu kan penambangan di luar Jawa. Kalau punya desa binaan di Purwokerto, Banyumas, dan di Wonosobo, ya pokoknya suka bosnya. Pokoknya kalau bosnya mau bina di mana terserah. Jadi perusahaan itu mungkin kelasnya kami hanya membina di wilayah yang satu Pak, itu kan kata aturannya. Tapi kalau dirutnya ngomong beda ya abang selingkuh. Paham Bapak Ibu? Jadi yang perlu dilobi adalah level tertinggi dan perusahaan itu menggunakan rumus satu pintu. Ada tuh di Jakarta. Beliau jago lobby ke Bank Indonesia, ke perusahaan nasional. Sampai dapat bantuan bibit cabai 10.000 bibit cabai. Ternyata RB-nya nggak terima. RB-nya pengen eksis. Jadi ketika kita dapat yang salah problem adalah RB-nya. Akhirnya saya ketawa-ketawa ya, kayaknya ini salah sebut ini. Ini kayaknya RB-nya keliru tapi kan nggak enak ngomong kan. Oh ya bagus Pak RB-nya gitu. Yang namanya mendorong itu gimana sih? Masyarakat itu pokoknya ini nggak boleh disalahkan. Ngambek nanti bahaya. Ya, lanjut. Ini kalau pengen kompromis perusahaan baca ini. Intinya adalah potensi di lokasi mana yang bisa diberikan sehingga menghasilkan kemandirian ekonomi, sosial dan lingkungan. Lagi, nah ini CSR itu ada 3 jenis Bapak Ibu. Yang pertama yang harus pakai dalam rangka takjilan puasa, perusahaan membantu kasih kotak, itu harus pakai. Dalam rangka 17-an bantu gajian kopi harus pakai. Yang kedua, bantuan misalnya beasiswa pendidikan, beasiswa atau layanan kesehatan gratis, itu yang kedua. Yang ketiga ini yang kita harapkan, membantu meningkatkan lokasi agar lebih berdaya mandiri secara ekonomi, terutama sasarannya adalah UMKM. Next, dikit lagi program ini tidak ya, kira-kira begini. Next, ini contoh di Wonosobo, Ganon kan Aqua, itu membina lokasi problem lestari di Bederan lewat tanah LSM namanya LPTP. Di sana konsepnya
Jadi Bapak Ibu RW Provinsi kalau bisa sudah naik level harus ada branding. Pertanyaan sederhana gini Pak, di RW-nya Bapak ini sebenarnya brandnya apa sih Pak? Oh brandnya kami penyedia madu lancang, madu itu ya. Oh tempat kami membuat tempe organik, itu ada brand. Ini contohnya. Next. Yang kedua, waktu saya sempat dekat dengan Menteri BK, beliau memfasilitasi mahasiswa saya untuk mendatangi lokasi profil, menyusun profil lokasi. Jadi semua barang dari perusahaan menyusun profil itu nanti pakai semua, lokasi pakai, daerah pakai, perusahaan pakai, semua menguntungkan. Dan saya mendampingi mereka. Contoh kolaborasi. Kok bisa Pak? Ya karena waktu itu saya dekat dengan GM-nya. Kalau general manajernya itu sudah ACC, memang level manager sama aset manager mau protes, nggak mungkin Pak. Saya rasa itu kalau diundang level tertinggi, yang juga mobilnya Fortuner Bu, diundang perusahaan yang sama, kok yang undang asisten manager mundur Bu, jadi Novaribor misalnya. Itu kira-kira perusahaan itu kayak gitu, walaupun perusahaannya sama, tergantung siapa yang ya. Saya kira itu ya, habis ya. Nah ini yang terakhir ini. Ini dari KLH, saya mengingatkan yang tiga ini ya. Yang pertama, pengusulan lokasi problem itu paling lambat 30 April 2025 ini salah. 30 April itu habis Lebaran, 1 April saya ulang tahun. Jangan lupa habis Lebaran biasanya mengumpulkan energi untuk fokus itu 2 minggu hilang ya Pak ya. Salaman dan macam-macam ngitung nombor gitu kan. 30 April pendaftaran lokasi. Kalau lokasi kira-kira nanti ke arah utama, ke arah Lestari, jangan lupa pendampingnya dari DLH juga usulkan diri dengan prestasinya, dengan syarat-syaratnya. Yang terakhir adalah dari pendukung dari perusahaan ataupun universitas. Buat teman-teman dari perusahaan dan universitas, kalau lokasi RW dampingannya kok dapat trofi nasional, biasanya Bapak Ibu dari perusahaan direksinya akan diundang untuk menerima penghargaan trofi. Tapi harus daftar juga. Jangan teman-teman contoh dunia nggak mungkin. Itu ya. Terima kasih. Habis ya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.